Kita harus sadari, dan itu adalah fakta, sekali lagi, adalah proteksi kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat menjaga kita sebenarnya, kemanapun kita pergi. Kita, biji matanya Tuhan, proteksi Tuhan, itu sebenarnya nyata. Hanya bukan berarti karena kita tidak bisa melihat itu, kita tidak bisa melihat alam roh, bukan berarti itu tidak ada, itu ada. Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Saya yakin kabar kalian baik-baik aja ya. Kita berdoa, kita selalu dipelihara Tuhan Yesus. Saya mau sharing tentang perlindungan yang sempurna, protection yang terjamin dari Tuhan buat kita. Sebenarnya aktivitas yang sebenarnya itu adalah ketika ada di alam roh, teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa lihat alam roh, tapi sebenarnya itu sangat nyata. Dan ada proteksi di alam roh untuk kita ketika kita hidup di dunia ini sebenarnya. Dan itu dari Tuhan. Allah yang menciptakan segala sesuatu, in control of everything, yang lebih besar dari hal apapun di dunia ini. Jadi di dalam Ayub pasal 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini pernyataan dari si iblis. Iblis berkata bahwa bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Jadi sebenarnya dari pernyataan iblis ini kita dapat mempelajari bahwa di sekeliling Ayub, keluarganya, bahkan apa yang dimiliki Ayub, propertinya, finansialnya itu diproteksi oleh Tuhan. Ada pagar di sekeliling Ayub. Ketika itu juga terjadi pada Ayub, pasti juga terjadi pada anak-anak Tuhan seperti kita. Ada pagar di sekeliling kita, ada proteksi yang sempurna ditaruh Tuhan atas kita, atas keluarga kita, atas finansial kita, atas setiap yang kita punya, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Ayub. Jadi kita ini adalah biji matanya Tuhan. Dikatakan biji matanya Tuhan, seperti mata kita aja ya teman-teman. Kalau kemasukan debu pasti kita berkedip. Sebegitu pentingnya kita menjaga mata kita. Demikian maksudnya biji mata Tuhan. Sebegitu pentingnya juga Tuhan menjaga, pastinya menjaga kita, menjaga biji matanya. Karena sedikit aja ada debu, kita udah kesakitan. Mata ini sensitif. Itulah sebabnya mata kita gampang sekali berkedip untuk memproteksi biji mata yang ada di dalamnya. Begitu juga kita, biji matanya Tuhan. Proteksi Tuhan itu sebenarnya nyata. Hanya bukan berarti karena kita tidak bisa melihat itu, kita tidak bisa melihat alam roh, bukan berarti itu tidak ada, itu ada. Karena itu kita butuh iman, kita butuh baca firman supaya kita mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita, dan itu menjadi pengharapan kita, itu menjadi tujuan iman kita. Yang kedua yang kita harus tahu bahwa proteksi dari malaikat Tuhan juga yang Tuhan perintahkan untuk menjaga setiap orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikat-malaikat Tuhan itu menerima perintah dari Tuhan untuk menjaga kita. Karena malaikat itu adalah roh-roh kudus, makhluk-makhluk kudus yang memang untuk melayani Tuhan, dan juga Alkitab katakan bahkan untuk melayani kita, orang-orang yang beroleh keselamatan. Jadi kadang teman-teman dalam hidup ini kita aja yang nggak bisa lihat, sebenarnya sangat banyak, bahkan ada ya orang-orang yang dibukakan mata fisiknya untuk bisa melihat hal-hal roh. Malaikat-malaikat menjaga kita sebenarnya kemanapun kita pergi. Jadi firman Tuhan yang berisi tentang kenyataan, bukan pendapat ya. Firman Tuhan itu isi fakta. Jadi kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Mazmur 125 ayat 2, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Jadi seperti kota, seperti Yerusalem ya, dikelilingi oleh gunung-gunung, demikian setiap kita sebenarnya dikelilingi oleh Tuhan. Penjagaan Tuhan itu sempurna teman-teman. Hanya kita butuh mempercayai hal itu, karena dengan kita mempercayai hal itu, iman Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Alasan yang ketiga yang membuat kita tahu bahwa kita tuh diproteksi. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah dan Roh Allah memimpin kita. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini nggak terjadi segalanya itu kebetulan, enggak teman-teman.
segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya itu karena tuntunannya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kesempatan-kesempatan yang tepat. Itulah pekerjaan tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Makanya kita harus menjalin relasi ya, lebih lagi bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ketika dia ambil alih, karena kita yang menyerahkan juga keseluruhan hidup kita untuk dipimpin oleh dia yang akan menolong kita untuk menerima segenap janji-janji Bapa tergenapi dalam hidup kita, termasuk proteksi. Saya pernah punya kesaksian ya, ketika saya pulang KKR. Waktu KKR itu saya bawa tas dan di dalamnya ada Alkitab yang biasanya saya isi dompet juga, tablet dan HP. Tapi kali itu saya cuman bawa Alkitab aja sama botol air minum dan kunci rumah. Jadi ketika pulang dari KKR, saya sama anak saya, dia mainin HP saya. Begitu pulang KKR dia pegang HP saya gitu ya. Dan ketika kita naik motor pulang, saya dijamret orang. Jadi tas saya yang biasanya ada isi berbagai macam barang berharga, bayangkan kalau di dalam dompet kan ada KTP, ada ATM card, ada banyak kartu yang kalau hilang pasti saya ribet banget ngurusnya, dan itu berharga. Dompet juga diisi dengan uang gitu ya. Terus HP, tablet, tapi ini HP dipegang anak saya, dompet di rumah, tablet ketinggalan, dan di dalamnya cuman ada Alkitab sama kunci rumah sama botol minum. Dan pas waktu itu kok dijamret gitu loh. Jadi ya memang kami tetap rugi karena kami harus dobrak pintu rumah juga bawa orang gitu ya. Tapi lebih dari itu kami diberkati karena mungkin Tuhan mau pakai Alkitab yang penuh dengan coretan. Itu Alkitab saya dari saya kecil sampai udah punya anak gitu ya. Jadi penuh dengan coretan dan di dalamnya itu banyak sekali berkat-berkat firman yang saya tandai gitu, dan itu dijamret orang. Mungkin setelah dia baca Alkitab itu dia akan bertobat, doanya gitu teman-teman. Dan saya percaya itu tuntunan Roh Kudus, itu bagian dari Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi sebenarnya proteksi Roh Kudus itu sangat nyata, dan kalau kita mempercayainya, dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kenapa saya sama suami nggak terlalu takut ya sama coronavirus. Iya, kita pakai masker, iya kita berjaga-jaga, iya kita ngikutin aturan anjuran pemerintah, tapi kita bukan orang yang kayak kehilangan harapan, kayak nggak bisa melihat sesuatu bahwa kita ini anak terang gitu loh, dan terang itu menguasai kegelapan. Itu proteksi yang keempat yang kita harus sadari, dan itu adalah fakta, sekali lagi, adalah proteksi kuasa darah Yesus. Jadi kita itu diselamatkan, ditebus, sudah dibayar, dan kita diterima untuk menjadi anak-anak Allah sepenuhnya di surga gitu ya, anak-anak kerajaan. Dan darahnya juga ya saya katakan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh, oleh bilur-bilurnya penderitaan yang harus kita terima sudah ditumpahkan sepenuhnya kepada salib Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disalib dan sangat terkutuk? Itu semua untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita terima atas konsekuensi dosa kita, teman-teman. Ya, kita bersyukur ya bahwa darah itu sudah mengerjakan sepenuhnya dan dia memproteksi kita juga sebenarnya. Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi setiap kesaksian kita itu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan kerajaan si jahat ya. Lebih-lebih kuasa darah Yesus yang bekerja di dalam kita itu sebenarnya proteksi bagi kita, karena Kristus sudah menang. Kristus sudah mengalahkan dunia ini. Iblis hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kuasa darah Yesus itu tapi harus diperkatakan, teman-teman, untuk bisa aktif dalam hidup kita. Karena kalau kita, kalau saya nggak berani untuk bilang kalau saya sakit. Saya lebih baik ketika walaupun ada gejala seperti flu atau gejala saya sakit, saya selalu berkata saya sehat oleh kuasa darah Yesus. Karena
Saya percaya bahwa firman Tuhan berkata tadi, saya tidak sakit lagi, saya tidak ada penderitaan lagi. Tapi sekalipun ya, kalaupun Tuhan tetap izinkan kita mengalami sakit penyakit dan penderitaan, kita tetap dipanggil untuk beriman, karena kita orang-orang yang punya pengharapan hidup di dunia ini. Yohanes 16 ayat 3 berkata bahwa oleh darah Yesus kita sudah menang atas semuanya, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala sesuatunya di Kalvari. Jadi itu harus diperkatakan, dideklarasikan. Saya keluarga ya, setiap pagi dan doa malam selalu memperkatakan. Jadi isi doa kita itu bukan meminta lagi sebenarnya, tapi memperkatakan, karena semuanya sudah diberikan sebenarnya kepada kita. Kita tinggal mengaktifkan semua itu dengan perkataan kita, karena dengan hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku. Jadi kita memperkatakan apa yang kita percayakan, karena pengakuan orang percaya itu penting, dan darah Yesus secara real memagari kita orang-orang percaya. Kita harus percaya hal itu, dan itu adalah garansi dari Tuhan untuk kita. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita nggak perlu dibatasi, kita nggak perlu takut, karena kita itu diproteksi, teman-teman. Dan 4 alasan ini sangat jelas buat saya, sehingga saya tuh melakukan segala sesuatu tanpa batas dan tanpa rasa takut. Ya sekali lagi, tetap kita ikut prosedur yang ada dan aturan yang ada buat kita. Itu aja yang saya mau sharingkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.